Halo teman-teman investor, hari ini kita akan bongkar bareng satu saham yang jujur aja cukup membingungkan. PT Asuransi Jasa Tania atau kodenya ASJT. Anggap saja ini studi kasus di mana saham ini punya sebuah teka-teki besar. Nah, tugas kita sekarang adalah memecahkan teka-teki itu bersama-sama. Oke, langsung aja kita lihat grafik harganya. Dalam setahun terakhir, harga saham ASJT ini naik gila-gilaan loh, 88%. Kalau cuma lihat sekilas, wah ini kelihatannya sinyal beli yang kuat banget kan? Tapi, disinilah anehnya. Kalau kita pakai analisis kuantitatif, model valuasi justru bilang saham ini overvalued. Harganya sekarang tuh kemahalan sekitar 20% dibanding nilai wajarnya. Loh, kok bisa? Nah, ini kan jadi kontradiktif ya. Jadi siapa yang benar nih? Apakah pasar yang lagi euforia atau justru data dan model valuasi yang bicara lain? Untuk tahu jawabannya kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, kita bedah dulu ya bagian valuasinya, biar kita paham kenapa angka-angkanya bisa saling bertentangan begini. Jadi gini, menurut model discounted cash flow, ini model yang ngitung nilai perusahaan berdasarkan proyeksi keuntungan di masa depan, nilai wajar saham ASJT itu seharusnya cuma di angka Rp151 per lembar saham. Nah, yang bikin makin seru, coba lihat angka yang ini. Kalau kita lihat dari book value per share, atau gampangnya, nilai aset bersih perusahaan, angkanya jauh lebih tinggi loh, hampir Rp230. Jadi, ini dia inti konfliknya. Di satu sisi, kalau kita lihat potensi profit ke depan, saham ini dibilang mahal. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat isi perusahaannya, yaitu aset-asetnya, harganya malah lagi diskon. Rasio price to book atau PBV-nya aja cuma 0,83 kali. Oke, valuasi udah. Sekarang, mari kita lihat, gimana sih kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya? Mungkin jawabannya ada di sini. Ceritanya jadi makin menarik di sini. Pendapatannya memang tumbuh ya, itu kan bagus. Tapi, tunggu dulu, laba bersihnya justru anjlok, turun lebih dari 10% setahun terakhir. Ini jelas sebuah tanda bahaya yang harus kita perhatikan. Nah, ini dia jawabannya, dan ini datang langsung dari perusahaan sendiri. Mereka mengakui kalau ada kendala. Intinya, mereka belum berhasil mencapai target perolehan premi bruto. Selain angka-angka tadi, ada satu lagi nih perilaku saham ini yang jujur aja unik, dan ini wajib Anda tahu sebelum memutuskan apa-apa. Oke, kita samain persepsi dulu ya soal beta saham. Sederhananya, beta itu ngukur seberapa nurut sebuah saham sama pergerakan pasar. Kalau betanya 1, ya dia geraknya bakal mirip sama pasar. Nah, betanya ASJT selama 5 tahun terakhir itu minus 0,04. Minus! Ini angka yang jarang banget ditemuin dan jadi informasi yang sangat krusial. Makanya, gak heran kalau di forum-forum investor bilang saham ini sepi amat. Perilaku harganya yang aneh ini bikin sahamnya jadi gak liquid, jarang banget diperdagangkan. Jadi apa sih artinya beta negatif ini? Artinya, saham ini tuh punya dunianya sendiri. Pasar modal kita mau naik, mau turun, dia cuek aja. Pergerakannya hampir sama sekali gak ada hubungannya dengan pasar. Kita udah lihat masa lalunya, valuasinya, perilakunya. Tapi menurut saya, faktor penentu terbesar buat ASJT itu bukan di belakang, tapi justru ada di masa depannya. Ada satu rintangan regulasi yang besar, dan ini teman-teman mungkin slide yang paling penting dari semua pembahasan kita. Ini cuplikan langsung dari dokumen mereka, dan isinya ini adalah risiko terbesar yang mereka hadapi. Mari kita bedah bareng. Jadi ceritanya gini. Pertama, ada aturan dari OJK. Nanti di tahun 2028, semua perusahaan asuransi wajib punya modal atau ekuitas minimal 500 miliar rupiah. Kedua, posisi ASJT sekarang, modalnya baru 335 miliar. Nah, yang ketiga, ini dia tantangannya. Mereka harus cari tambahan modal yang gede banget dalam waktu yang nggak lama lagi. Oke, setelah kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya, pertanyaannya sekarang, gimana kita sebagai investor harus bersikap? Ini jelas bukan keputusan beli atau jual yang sederhana. Dalam dunia investasi, kasus seperti ini kita sebut sebagai special situation. Artinya, nasib saham ini tuh nggak tergantung sama kondisi ekonomi atau sentimen pasar, tapi sangat bergantung pada satu peristiwa besar di masa depan, yaitu bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah modal ini. Jadi, jalannya cuma ada dua, simple banget. Skenario optimis atau bull case-nya adalah mereka berhasil dapat modal tambahan. Skenario pesimis atau bear case-nya, ya mereka gagal dan ini berisiko kena sanksi serius dari regulator.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling akhir dan paling penting, yang jawabannya ada di diri Anda sendiri. Jadi, intinya bukan soal ISJT ini saham bagus atau jelek. Pertanyaannya adalah, apakah profil investasi yang seperti ini, yang risikonya jelas tapi potensi keuntungannya juga ada, cocok nggak dengan gaya dan strategi investasi pribadi Anda?